Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya masih merah dan asing masih jualan ya. Hari ini 791 miliar. Kemudian kalau kita lihat movernya ada GoTo. Transaksi hari ini 1,33 T. Dan kondisinya ada di 50 dan 51. Terus ada BBCA, Bumi, BRPT, BMRI, Cuan, BBRI, Minatins, Antam, BNBR, Telkom, PTRO, ASII, Dewa, Bufa, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sisi teknikal ini, IHSG zonanya zona berbahaya ya. Kalau misalnya tembus 6.900 misalnya closing nanti besok atau minggu depan atau kapanpun itu, sampai closing di bawah 6.900, ini agak riskan secara psikologis. Kenapa begitu? Satu, rupiahnya masih nggak bergerak dari 17.300. Hari ini sebenarnya nggak tahu ada intervensi atau apa. Sudah ke 17.242, tapi ternyata masih 17.300. Sudah rupiah seperti ini, ya kan? Depresiasinya kan paling tidak kan kalau fiskal kemarin bicara 16.500, itu sudah 4,8%, taruhlah 5%. Enaknya ya. Dari rupiah saja sudah 5% berubah. Kemudian minyak yang kemarin sempat ke 84, 83. Katanya kan hitung-hitungannya kalau 90 saja itu kondisi fiskal akan berbahaya. Katanya defisit akan lebih daripada 3%. Nah, ini sudah bergerak lagi ke 100, 102. Dan sepertinya ini juga nggak akan cepat untuk turun karena banyak kilang-kilang minyak yang rusak di Timur Tengah gara-gara Trump dan kroni-kroninya, ya, terutama Trump Israel. Ini bikin kita susah semuanya. Saya sebenarnya paling benci namanya menyelesaikan masalah pakai perang. Itu paling nggak masuk akal menurut saya sebagai orang yang bermartabat ya, kemanusiaan ya. Kita itu manusia gitu loh. Di zaman modern begini masih pakai perang itu nggak jelas banget gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, jadi wajar sekali kalau asing masih terus-terusan jualan. Bayangkan ini sudah 2 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 hari berturut-turut. Artinya sudah 2 minggu kurang 2 hari. Kalau 1 minggunya 5 hari, 2 minggu kurang 2 hari. Udah berapa triliun sudah ya, setiap hari 700, 1 T, 800, 900, 1 T, 1,5 T, 2 T, ini pernah 2,8 triliun ya. Jadi dengan kondisi ini sebagai seorang investor yang masih terpengaruh pihak lain atau pihak luar di luar diri kita, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga harus tetap waspada. Kenapa sih Bang kalau misalnya ini turun tuh bablas turun ke bawah itu kenapa sih gitu? Akan ada kemungkinan kepanikan kan? Akan ada kemungkinan orang ikut-ikutan jual. Namanya nanti beruntun. Nah, jual akhirnya jeblok. Ketika jeblok Anda nggak punya cash, Anda nggak bisa belanja. Itu problemnya. Oke, sekarang kita bahas komen-komen aja ya. Karena ini hari Senin, hari pertama, jadi kita santai-santai saja. Kemarin Sabtu Minggu bahkan libur 3 hari ya. Ada beberapa yang liburan, ada yang nggak liburan. Sudah bahas-bahas yang lumayan agak-agak berat ya. Sekarang kita ringan-ringan. Pertama nih dari komen dari Kak Herunisa ya. TPMA hari ini bangkit, dividen nggak akan pernah bohong katanya. Ya, memang kemarin pada waktu TPMA turun itu banyak yang komen, waduh, porto saya di sini banyak. Waduh, besok turun lagi nih, gitu kan. Waduh, bla 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 segala macam. Dan memang iya, posisinya hari ini itu openingnya itu ada di bawah, kemudian sempat turun ke bawah, naik ke atas, habis itu turun lagi ke bawah. Artinya tekanan jualnya masih ada. Ya, saya ulang ini, tekanan jualnya masih ada. Kalau secara teknikal seperti ini dengan tekanan jual masih ada, ya tergantung nanti posisi seller sama posisi buyer siapa yang paling kuat. Tinggal gitu. Sisi fundamental nggak ada ngaruh. Kalau ngomong harian seperti ini, itu semua
yang ngomong buy and sell yang ada di hari itu. Fundamental itu minimum 1 tahun ya. Kita bisa evaluasi. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja kayak Kak Khairunisa ini bicara dividen nggak pernah bohong. Yes, memang itu faktor utama ketika perusahaan itu memberikan sumbangsihnya kepada investor. Itu langkah pertamanya perusahaan untuk mengapresiasi investor itu dengan dividen. Itu buat saya begitu. Kemudian kapan ya adrun 1600 lagi? Ini balada kita-kita ya, balada retail kita ini. Ketika 1600 pengen naik. Kapan ya adro 3800 lagi gitu. Tapi pada waktu 1600 biasanya nggak beli-beli. Terus pada waktu naik, nanti kita berpikir, kapan ya 1600 lagi? Karena sekarang 2500. Tapi nanti nih ya, saya kasih note nih. Nanti ketika dia ke 1600, loh kameraku kok hilang ini tiba-tiba. Ya udahlah, biarin lah, lanjut aja nggak tanpa kamera ya. Sampai nih di 1600, nanti bingung lagi loh. Nanti bingung lagi. Ragu-ragu mau masuk, ragu-ragu mau beli. Nanti tak beli turun lagi nggak ya? Tak beli nanti kapan ya naiknya ya? Begitu. Jadi Bang Pejuang Family, tetap semangat Bang. Posisi 2500 atau posisi 2400 itu tidak selalu jelek. Jika 2400 ini secara fundamental atau secara teknikal menguntungkan buat yang punya posisi di sana. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mencari tahu sebenarnya posisi ini menguntungkan atau tidak. Karena 1600 belum tentu lebih baik. Kalau 1600 nanti ujungnya sideways terus, Anda juga bosen nungguin. Nungguin TPM aja ini bosen loh. Terus tuh sideways kayak gini terus tuh. Terus nanti nyampe sini misalnya di sini sideways juga nih. Ini kan berapa nih? 515 ya, 520. Sideways terus ke kanan. Bosen. Gitu. ADI megang rata-rata 7.000. Bisa kali ya nambah sampai 8.000-an. Masih dividen di atas 10%. Ya itu semua tergantung persepsi dan hitungan masing-masing. Jadi kalau Kak Desti mau nambah, ya monggo-monggo saja ya. Kalau mau hold nunggu dividen dengan yang 7.000-an, nikmatin ijo-ijonya yang ada di Porto, itu juga boleh-boleh saja ya, bebas. Semua punya referensi dan hitungannya masing-masing. Jadi sekalian ya hari ini ya ini ya, Adro 0,8 turun, TPMA naik 0,9, ADI turun 5,7. Jadi kondisi ADI hari ini turun. Nah, kemarin habis naik 2 kali 2 hari, terus hari ini turun ya di 10.975. Semoga isu land bank Demas sudah solve di Pubek public expose ya, maksudnya 2026 dari Pak Ayo ya. Ya, moga-moga aja, tapi ini susah ya. Kenapa? Karena secara historis Demas itu hanya ngeluarin sekitar 100-200 miliar setiap tahun. Nah, ini Demas ya, 2024 dia ngeluarin 173 miliar. Kemudian 2025 310 miliar. Artinya apa? Jualannya dia 2T, 1,2T, kemudian tanahnya beli hanya sekitar segini. Itu posisinya menurut saya ya memang nggak apple to apple memang, karena ini tanahnya mentah ya. Tanah mentah belum diolah itu kan harusnya lebih murah daripada tanah yang sudah jadi, yang sudah diolah. Nah, terus dia juga punya persediaan lahannya itu Demas itu sekitar ini 5 juta meter persegi atau sekitar 500 hektar ya. Bener ya, konversinya gitu ya kalau 5 juta. Kemudian grup memiliki tanah yang belum dikembangkan dengan luasan masing-masing 2 juta atau 200 hektar. Ya udah, itu aja sebenarnya stoknya dia untuk Demas. Jadi ini selalu akan jadi isu. Tapi yang menarik adalah kuartal 1 2026 ini Demas ngeluarin 200 miliar untuk beli tanah.
Ini jauh lebih baik daripada kuartal 1 2025, di mana 2025 setahun dia ngeluarin 310 miliar. Jadi gitu untuk Demas. Payo ya. Wah, Porto banyak di sini. Oh, ini kemarin komen pada waktu TPMA ya. Ya, bagian dari perjalanan Bang Boy Ismail. Hari ini TPMA ya masih hijau, walaupun hijaunya belum penuh banget, tapi paling tidak berlanjut. Utamanya khususnya untuk hari ini. Dan gini, kita itu tidak ada yang bisa memprediksi market secara tepat. Gak ada. Hari ini kita ngomong hijau, belum tentu besok hijau. Hari ini kita ngomong merah, belum tentu besok juga merah gitu. Jadi itu bagian dari perjalanan aja. Yang penting kita itu tahu, paham apa yang sebenarnya kita beli. Ada analisa pengamat ekonomi kalau IHSG akan ke level 5.000. Jadi masih tinggi tekanan jualnya. Yes, betul ya, masih tinggi sekali. Terutama di fiskal kita ya. Ini 17.300 ini enggak sembarangan sebenarnya. Walaupun secara efek hanya 5%, tapi psikologisnya ini ngaruh sangat-sangat luar biasa. Kita beli tempe akan mahal. Kemudian sekarang beli semua yang berhubungan dengan minyak bumi. Ya, plastik itu berhubungan dengan minyak bumi, aspal, solar, bensin, aftur, nafta. Itu semua berhubungan dengan minyak bumi. Ini kamera saya nggak hidup, jadi nggak ada mukanya. Ya, Anda pasti bisa membayangkan muka saya pada waktu ngomongin masalah minyak bumi ini karena saking getem-getemnya sama Trump ya. Ya, kira-kira gitu. Kemudian ini komoditi juga masih year to date tuh 80%, 83%, 100%, gasolin, terus etanol, metanol naik semua. Malah ini scrap steel sudah mulai naik ya kan. Untung aja iron ore-nya enggak. Jadi buat yang berhubungan dengan steel masih normal. Gitu Bang Herlambang. Sedih EPS segitu. Ya, ini kemarin yang waktu bicara TPMA ya. Sedih ketika EPS-nya 3,7 rupiah. Yang awalnya kuartal 1 tuh 27 rupiah ya, 2025. Ini jauh sekali. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari revenue 433 ke 445, revenue-nya nggak turun gitu. Tapi net income-nya turun drastis sekali. Memang karena ada beberapa beban-beban yang mempengaruhi dia. Kemarin sudah dibahas. Bahas lagi cek detail videonya di postingan yang kemarin. Bang, Demas Q1 sudah keluar. Sudah ya Bang, sudah dibahas nih. 1 hari yang lalu ya, ngulik laporan kuartal 1 Demas. Ya, silahkan dicek. Detail ada di situ. Kemudian analisis ADI, laporan kuartal 1, Kak. Gabung member gimana caranya? Ini sudah juga ya, kemarin sudah dibahas nih, ADI dan ADRO, paket udah kakak beradik tuh di situ. Gabung member ya subscribe aja, habis itu klik join. Nanti akan gabung otomatis. Atau kalau enggak, Anda klik video-video yang membership. Nah, ini yang member only nih. Banyak kan? Ada peluang ini ya, SG Crash dan seterusnya. Klik aja, nanti di situ akan tergabung ya. Ambil aja yang 10.000 ya, 10.000 sebulan. Habis itu kalau enggak berguna, Anda cancel. Nanti pas waktu saya posting updatean terbaru pasti kepengen lihat lagi, karena itu sudah manusiawi ya, manusiawi. Saya nggak ngambil apa istilahnya angka yang luar biasa, karena itu cuma pengen ngumpulin saja supaya eksklusif ya di kita yang ada effort aja. Kalau yang lain-lain bisa ngelihat secara natural ya, gratisan maksudnya, itu kelebihannya mereka. Buat yang agak kesulitan ya, paling gampang yaitu langsung gabung aja. Pegas kuartal 1 labanya naik 40,5% year on year. Oh ya, Pegas belum kita bahas ya. Yes, Pegas belum kita bahas ya, besok aja kita bahas. Tapi Pegas ini secara tesis agak mengkhawatirkan karena beberapa ada yang keluar ya, terutama asing ya. Asingnya udah keluar nih beberapa hari terakhir dan masuknya sedikit, keluarnya banyak. Ya, ini masukkan paling cuma berapa nih? 7 miliar, kemudian keluar bisa 18 miliar gitu. Artinya yang ngikutin fiskal, ngikutin kayak gini-gini nih. Isu yang selebih makro
Ini belum saya delete. UNVR ditunggu angka cantik ya, monggo silahkan. SMSM mayoritas revenue ekspor lupa disebut ya, kemarin pas waktu ngebahas saham-saham yang ekspor. Nyoba bang simulasi nyicil dividen. Ini belum ya. Oke, ini hampir selesai. Nah, tinggal yang member-member. Wih, masih banyak ternyata. Bahasa ADI Kak, sudah ya. ADI kemarin udah dibahas. Pebit belum. Akra belum. Adro tahan banting, yes. Yang akan bagi MPMX LKQ1, ya. MPMX belum bagi ya. Laporan kuartal 1 lumayan sih, lumayan bagus kuartal satunya dia. Nggak bagus-bagus banget, tapi oke lah gitu ya. Harga murah. Bang Muhammad Tholib, boleh menganalisis MPMX, monggo silahkan. Bismillah, yang pertama syukron dengan bismillahnya dihajarkan Bang Arif. Ya, oke, sama-sama Bang. Semoga sehat selalu, amin. Non-member. Minta rekomendasi saham syariah yang bisa buat trading harian. Sebenarnya semua bisa ya dipakai trading harian karena floatnya itu ya kayak Pegas nih, naik turun ya, monggo trading harian dari situ boleh. Adro naik turun kan, ada aja gapnya kan. Sebenarnya harian kalau mau trading misalnya profit nih kayak gini-gini ya, profit ya 3%, 4% itu bagus banget ya. Bagus banget. Tapi nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu trading harian itu. Scalper itu luar biasa ya. Mentality kemudian cara dia memutuskan secara cepat itu luar biasa. Harus memang benar-benar orang yang terlatih lah. Kalau Anda nggak punya bakat di sana, harus benar-benar berlatih sangat-sangat keras di situ. Karena saya pernah nyoba, sehari 2 hari pada waktu misalnya lagi cuti, lagi ya libur, kita libur tapi IHSG-nya on gitu. Nggak gampang, ya nggak gampang. Gitu ya Bang. Pak De Arif, mohon info dong aplikasi buat beli EIPO selain Ajaib. Buat apa Bang? Mau beli banyak ya? Itu nggak bisa tetepan kalau KTP-nya satu kan sekarang semua terhubung ya. Jadi mau pakai Ajaib, iPod, Stockbit, semuanya kecuali namanya beda-beda. Harusnya sih nggak bisa karena semua sudah terhubung. Jadi penjatahan pun based on nama kita. Harusnya begitu, harusnya. Tapi kalau ternyata bisa buat mesan, ya itu peluang tuh lumayan tuh dapat 3 lembar ya, 3 lot. Bang Rinal di Kawarnadana ya. Saya ikut Mas Arif, coba puasa lihat Porto pas jam kerja. Jadi kelewatan diskon hari ini. Enggak lah Bang ya. Hari ini kalau kayak TPMA diskon kemarin ya, TPMA kemarin. Nah, pas waktu turun sampai mentok-mentok 520 gitu kan. Hari ini pun nyampe itu 520. Jadi kalau misalnya kita nungguin di ya 520, 525, itu harusnya pasti dapat hari ini. Kecuali Anda nunggunya 10 miliar gitu ya. Ya mungkin nggak akan dapat. Karena transaksi hariannya cuma 4 miliar. Gitu Bang Danang Ponorogo. Nggak apa-apa kalau kita itu pas waktu kerja nggak ngeliatin Porto, kita nggak bakalan miskin. Kalau bener ya. Jadi santai saja. Semangat Bang. Mas Arif menghitung harga wajar dari screener itu parameternya apa? Parameternya dividen. Nah ini sudah dijawab ya Bang Elos. Dividen yang dibagikan. Jadi parameternya adalah ketika seperti ini ya 9,7 itu adalah dividennya 9,7. Berarti kalau kita beli di 11.792 harga AADI kita mendapatkan dividen 9% gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil misalnya FWCT, kemarin ada yang nanya FWCT. Nih FWCT harga sekarang 120, harga wajarnya berapa? 17 gitu. Oh iya hari ini naik 25% ya. Nah kenapa 17? Karena ini dividennya cuma 2. Jadi supaya 2 ini senilai 9%, maka kita harus modalnya harus beli dia itu di 17 gitu. Kecuali ini dividennya 1 tahunnya bukan 2, tapi misalnya 8. Nah, ini harga wajarnya berubah tuh jadi 89. Misalnya 12 misalnya. Jadi berubah tuh 133. Kenapa begitu? Karena ini target harga wajar
itu adalah target yield dividen 9%. Jadi kalau dividennya 2 supaya jadi 9% yield, maka di sini harus 17. 1000 supaya jadi 9%, ya maka di sini 11.700. Artinya 10.000 ini masih di bawah harga wajarnya dia. Tapi harga wajar ini berdasarkan otak-atiknya kita aja, saya sendiri juga gitu. Dasarnya dari mana ya? Pengen 9% aja. Karena apa? Karena berdasarkan simulasi dividen for living itu sesuai dengan target saya gitu. Kalau targetnya bukan di garis merah, ya berarti kemungkinannya bukan 9% gitu. Jadi suka-suka. Gitu ya Bang Kurniawan. Assalamualaikum Bang, kalau ada kesempatan tolong bahas BTPS dong buat dividen investing. BTPS buat dividen investing bagus-bagus saja. Ini ya, bagus-bagus saja. Asalkan potensi yieldnya Anda nggak gede-gede gitu ya, maksudnya ya posisi sekarang BTPS 6% gitu. Kalau 6% itu puas dengan 6%, ya bagus gitu BTPS, oke-oke saja. Tapi kalau pengen 10, ya berarti bukan BTPS untuk sekarang. Tapi kalau 10 tahun lagi belum tentu gitu ya. 10 tahun lagi jangan-jangan 900 ini sudah bisa menghasilkan yield 10% karena dia punya growth ya, bagus growth-nya tiap tahun. Nah, kalau kita lihat kan kemarin 70, habis itu 2024 34. Salah nih. Ya bener ya. Bener ya. 70, 34, 39 gitu ya. Terus ini potensi 62, bener ya. Ya bener lah, kira-kira lah itu. Tapi saya nggak banyak lihat ya di BTPS ya Bang ya. Karena kurang menarik sebenarnya dividennya. Bang Abi Nawa. Assalamualaikum Bang, kalau ada kesempatan tolong bahas BT. Oh ya udah ya. 2 kali malah dia. Assalamualaikum Mas, saya member baru. Kemarin sempat beli TMG lumayan banyak karena info teman fundamentalnya bagus. Average price 29K. Sekarang turun, saya cek dividen kecil, bagusnya di hold, average zone atau cut loss ya Mas. Jazakallahu khair. Kalau pada waktu kita mau beli fundamentalnya bagus, testing fundamental itu tidak di hari. Terus dividen ITMG kecil itu posisi EPS kemarin. Kan 6,2 itu adalah posisi EPS pada waktu 2025. Di mana potensi dia bagi itu Rp1.600. Di mana Rp1.600 itu, nah ini. Wih, cum date-nya 27 April. Udah ya? Nggak berasa. Nggak berasa ITMG ya, 992. Sudah ya, ini 992 udah nih. Bentar. Sekalian update nih. 992.738 plus 992 ya. Tahun ini 6,5%, di mana secara total dia bagi 1.730. Tapi kalau kita 2024, lihat 2023, yieldnya itu 16 dan 13. Gede itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghukumi dari satu kejadian. Jadi kalau misalnya kayak belajar apa itu namanya tuh, hukum ya. Kita tuh tidak bisa menghukumi seseorang dengan satu alat bukti. Nah, kira-kira gitulah. Kan butuh 2 alat bukti gitu. Hari ini panjang ya, pertanyaannya banyak ya. Sudahlah, ini Adro, yang lain-lain besok ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.